Kanaza, panggil Ray saat melihat ketiga keponakannya sedang duduk di atas kursi beton tidak jauh dari gerbang sekolah. Kanaza, Kai, Nai, serta Zai. Panggil khusus yang Ray buat hanya karena pria itu bingung harus memanggil apa ketika ketiganya bersama. Ia tidak mau memanggil girls seperti Rasi karena menurutnya itu terlalu so Inggris, atau Kiddo seperti Hana yang menurutnya so keren. Ia menciptakan Kanaza yang terdengar normal dan biasa saja. Kanazanya, Om Ray. Nai menyahut pertama kali dengan senyuman lebar yang jarang sekali pupus dari bibirnya. Gadis kecil itu mengambur ke pelukan Ray setelah jarak mereka menipis. Kata Mami, Om baru bisa pulang besok, ucap Kay ketika mendapat giliran memeluk dan mengecup sekilas pipi omnya. Sebelum Ray membalas, si manja Zai segera mengambil alih tempat Kay dalam pelukan omnya. Kangen, ujarnya manja. Dari ketiga anak-anak Rasi, si bungsu Zaina yang paling betah menempel dengan Ray. Tingkat kemanjaannya bisa naik 3 kali lipat dari biasanya ketika sedang bersama om kesayangannya itu. Dan Rasi membiarkannya, karena terkadang dia merasa kalau Zai yang paling sering merindukan sosok yang bisa dipanggil papi. Meski tidak pernah ada kata, Rasi bisa merasakannya. Kerjaan Om cepat selesai dan bisa pulang duluan. Ray mengacak rambut Kay, lalu sebelah tangannya meraih Zai ke dalam gendongan dan menuntun Nai di tangannya yang lain. Kay, pegang tangan Nai, kita nyeberang, abis itu kita jalan-jalan. Yeay, ke mall ya Om, main di time zone. Oke, tapi makan dulu. Fast food ya Om. Gak ada fast food Kay, nanti Mami marah. Ayolah Om, please. Om bilang enggak, Nai. Tapi Zai mau cheeseburger, Om. Apalagi itu, Zai. Enggak. Mami kalian benar-benar akan menyiksa Om kalau tahu kalian makan di sini, kata Ray saat akhirnya dia mengalah pada si kembar yang memaksa ingin makan di restoran cepat saji. Nai mencocokkan sedikit ujung kentang gorengnya ke dalam saus tomat. Kalau gitu, jangan sampai Mami tahu, biar ini menjadi rahasia kita berempat. Kalau nanti Mami nanya gimana? Tanya Zai mengingatkan mereka. Kalau Rasi selalu melakukan investigasi kilat apabila ketiganya bersenang-senang dengan orang lain. Nai menyeringai lucu. Sebelum sempat menjawab, Kay menyerobot. Gak boleh bohong, seakan sudah tahu apa yang akan Nai rencanakan. Ray tertawa dan Nai cemberut. Kuat sekali ikatan batin anak kembar itu. Tenang aja, soal Mami kalian biar Om yang ngurus. Mereka mengangguk puas, lalu kembali meneruskan makan. Om, tolong tisu dong. Nai memanjangkan tangan pendeknya ke arah tisu di depan Ray. Kamu juga Zai, belepotan banget sih makannya. Saat memberikan sekotak tisu kepada Nai dan beralih membersihkan sekitar mulut Zai dengan selimut tisu di tangannya, Ray melihat seseorang cukup dia kenal memasuki restoran cepat saji yang sedang mereka tepati. Ray memicing tak kentaran saat orang tersebut berjalan melintasi meja mereka. Sepasang mata yang sangat mirip dengan Rasi itu langsung melotot kaget saat sadar siapa orang tersebut. Damn it, dari sekian banyak kesempatan, kenapa harus sekarang sih? Ray otomatis melirik si kembar yang masih menikmati makanannya masing-masing dengan pandangan resah. Memperhatikan wajah-wajah mungil itu dengan saksama seakan tengah menimbang sesuatu yang berat. Kalau dia lihat sekembar, nggak akan langsung sadar kan? Karena mereka mirip bak gue, iya kan? Please, iya kan? Ray bermonolog tidak berguna pada dirinya sendiri. Mencoba membuat diri dengan pertanyaan yang telah ia ketahui pasti jawabannya. Tentu saja, Rasi tidak memiliki rambut brunette alami seperti sekembar. Rasi tidak memiliki iris mata sewarna jelaga malam. Dan yang terpenting, Rasi sama sekali tidak memiliki darah asing mengalir di tubuhnya. Intinya, si kembar tidak mirip maminya sama sekali. Ray berdecak frustasi.
Kalau sampai Miranda Warren, kakak sulung Mahesa, yang menyadari kehadiran mereka terlebih si kembar, rahasia akan benar-benar membunuhnya. Sial, kenapa kakaknya itu belum mempunyai niatan untuk memberitahu keluarga mantan suaminya itu sih? Kanaza sudah sebesar ini dan tentunya mereka akan sangat membutuhkan figur seorang ayah. Peran Raihan saja tidak cukup, mereka membutuhkan lebih. Lagi pula dengan sepengetahuan mereka, bukannya itu akan lebih membantu kakaknya dalam banyak hal. Waktu dan finansial misalnya. Si kembar akan banyak mengasuh dan menemani, serta tidak akan pernah kekurangan materi sedikit pun. Mahesa Warren bukan orang biasa seperti mereka. Kanaza, makannya udah belum? Katanya mau ke time zone. Cepet dong, nanti keburu tutup, kata Ray sesekali melirik meja Miranda yang cukup jauh. Mana ada time zone tutup jam segini, Om? Hari ini buka setengah hari, pegawainya pada cuti. Kayak memicing curiga. Om tahu dari mana? Om kan punya orang dalam, gara-gara sering nemenin kalian main di sana. Ray tersenyum bodoh. Yuk udah pada selesai kan? Kentang goreng aku belum habis, Om, kata Nay santai, sama sekali tidak sadar kalau wajah omnya itu semakin memerah panik. Miranda berjalan ke sini. Nay, ribet, tinggal bawa aja sih. Zay yang telah menghabiskan semua makanannya itu berkata, gak mau Zay, makan sambil berdiri kan gak boleh. Habisnya kamu bikin lama. Sabar, anak sabar, disayang Om Ray. Raihan Fasha. Sial, Nyonya Rasiana Virgia akan benar-benar membunuhnya. Kanaza menampilkan ekspresi tertarik pada seorang perempuan yang memiliki warna rambut sama seperti mereka. Sedangkan Ray, pria itu mengembangkan senyum super kaku. Benar kan, lo Raihan? Miranda berkata antusias. Mbak Miranda, Ray bereaksi seolah kaget dan sama antusias. Tanpa ragu, Miranda langsung menghambur ke dalam pelukan Ray, si adik kecilnya. Dulu sekali hubungan mereka sangat akrab. Dibanding dengan Mahesa, Ray jauh terlihat seperti adik kandungnya. Dari tadi gue sempet ragu mau nyapa, takut salah orang. You look so different, Ray. Kenapa gak ragu aja sampai pulang? Gue tambah tua, Mbak. Tentu aja berbeda. Tapi makin ganteng, of course. Miranda berbalik melihat si kembar dengan senyuman ramah. Cantik-cantik sekali, nama kalian siapa, dear? Kayak memicingkan mata, ciri khasnya. Nay tersenyum lebar, kebiasaannya. Dan Zay menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Kay sambil tersenyum malu. Aku Nay, yang jutek itu Kay, dan yang malu-malu itu Zay. Kami bersaudara. Beritahu Nay, tapi untuk kalimat yang terakhir sepertinya tidak perlu. Tas tante cantik sekali, tambahnya, dengan mata berbinar saat melihat tas tangan Miranda di atas meja. Terima kasih, ini hadiah ulang tahun dari suami tante. Miranda tersenyum lebar sambil memperhatikan si kembar dengan saksama. Hal yang selalu membuat Ray was-was bukan main. Sebelum kemudian kembali terujar, tante juga suka sama pita rambut Nay. Jaket rajut Zay juga manis. Look, jam tangan Kay sama seperti punya tante. Keren. Ray menahan nafas, pertanda apa ini? Miranda tidak mungkin langsung sadar bukan? Lagi pula dia tidak bertanya apa-apa. Haruskah Ray berbohong kalau Kanaza adalah anak kandungnya? Bagaimana ini? Apa yang harus Ray lakukan? They're so pretty. Ulang Miranda memuji si kembar sambil melirik Ray santai. So Ray, how life going? Kemana aja sih? Sampai gak sempat ngasih kabar segala. Hampir 9 tahun loh. Tanpa sadar, pria muda itu langsung mengembuskan napas lega. Itu pertanda bagus bukan? Miranda sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda curiga, penasaran, atau semacamnya. Cenderung tidak peduli. Syukurlah untuk sekarang. Memang lebih baik seperti itu. Sempat di luar kota sebentar, Mbak. Kuliah, kerja. Jadi ayah kandung sekembar, dan semacamnya.
Gak bisa hubungin Mbak, soalnya ponsel jadul gue rusak, semua kontak hilang. Jelas Ray tak sepenuhnya benar. Ponselnya memang rusak, namun tidak sampai menghilangkan kontak-kontak yang tertera di dalamnya. Hubungan Rasi sama Mahesa boleh saja selesai, tapi hubungan kekeluargaan kita nggak harus seperti itu juga kan, Ray? Ray lantas tersenyum kecut. Udah saja bagi Miranda berkata seperti itu. Dia tidak pernah berada dalam posisinya. Rasi adalah satu-satu keluarganya yang dia miliki. Cara apapun akan Ray lakukan agar selalu bisa menjaganya. Kalau dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga Warren bisa membuat Rasi terluka, tanpa pikir panjang akan langsung Ray lepaskan. Ya, I know banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, Mbak. Belum sempat Miranda menjawab, ponsel yang berada dalam tas cantiknya keburu berdering. Alih-alih langsung menjawab panggilan tersebut, perempuan itu malah berkata, "Ngomong-ngomong soal kontak, give your phone number." Ray mengangguk lalu menyebutkan rentetan angka dari nomor ponselnya, secara tidak langsung memberi akses komunikasi dengan keluarga Warren. Lagi satu hal yang dia yakin akan langsung ditentang habis-habisan oleh Rasi. Tapi mau gimana lagi? Ray tidak mungkin Tapi mau bagaimana lagi? Ray tidak mungkin langsung menolak memberikannya tanpa alasan, bukan? Ponsel perempuan itu kembali mengeluarkan suara. Mendengarnya membuat Miranda otomatis berdecak sebal. "Saya harus pergi, Ray." Miranda tersenyum menyesal. "Next time lah ya, kita ketemu lagi. Lo harus kenalan sama anak-anak gue." Akhirnya Ray mengangguk berlebihan. Senang karena Miranda tidak akan tinggal lebih lama bersama si kembar. "Siap, Mbak." Kali ini Miranda melirik si kembar dan tersenyum kecil ketika berkata, "Bye pretty brunette here." Ray menyernyitkan dahi. Itu bukan pertanda buruk kan?